Bayangkan diri Anda berdiri di tengah-tengah istana besar, dengan dinding-dinding yang dipenuhi karya seni, menakjubkan, dan lorong-lorong yang bergaung dengan suara-suara langkah dari masa lalu. Angin membawa aroma lilin yang hampir padam, dan bayangan patung-patung megah bergerak seiring dengan cahaya yang berpendar. Di atas permukaan, era ini tampak seperti puncak peradaban manusia, penuh keajaiban dan kemegahan. Namun, apa yang tersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci rapat? Apakah semua kemegahan ini murni lahir dari usaha manusia? Atau ada kekuatan gelap yang turut menjadi bahan bakar kebangkitan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada perjalanan untuk mengungkap sisi lain dari Renaissance, sisi yang jarang diceritakan dan seringkali sengaja disembunyikan. Renaissance, sebuah era yang membentang dari abad ke-15 hingga ke-17. Dunia saat itu seolah diliputi cahaya kebangkitan, seni dan sains. Karya-karya agung seperti fresko indah Michelangelo yang menghiasi langit-langit Kapel Sistina, atau teleskop Galileo yang mengungkap bintang-bintang, menjadi simbol dari kejeniusan manusia yang tiada banding. Masa ini disebut-sebut sebagai awal dari zaman modern, di mana logika dan kreativitas menemukan harmoni. Namun, apakah benar era itu seindah apa yang tercatat dalam buku sejarah? Atau mungkin cahaya terang itu menyembunyikan bayangan gelap yang lebih dalam dan menyeramkan? Di balik tirai gemerlap Renaissance, ada desas-desus yang berbisik dari masa lalu. Konon, kebangkitan seni dan sains ini tidak hanya didorong oleh akal dan inovasi, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih gelap, kekuatan gaib. Ada cerita yang beredar bahwa para bangsawan yang haus akan kekuasaan rela bersekutu dengan hal-hal yang tak kasat mata. Ritual-ritual rahasia digelar di balik dinding kastil mereka, berisi mantra-mantra yang konon bisa membawa keberuntungan, kejayaan, bahkan mengendalikan musuh. Dan yang lebih mencengangkan, perpustakaan Vatikan, simbol kebenaran agama, disebut-sebut menyimpan buku-buku okultisme dalam koleksi tertutupnya. Buku-buku ini penuh dengan simbol-simbol misterius dan petunjuk untuk memanggil kekuatan dari dimensi lain, tidak pernah dipublikasikan untuk umum. Mungkinkah gereja yang selama ini menyerukan kebajikan sebenarnya memendam rahasia yang bertentangan dengan ajaran mereka sendiri? Apakah mungkin di balik kecaman mereka terhadap praktik ilmu hitam ada ketertarikan tersembunyi yang tak terungkap? Sejumlah dokumen sejarah yang jarang disebutkan menyiratkan keterlibatan tokoh-tokoh besar dalam praktik-praktik ini. Dari bangsawan hingga pejabat gereja, mereka berusaha menjaga rahasia ini dari pandangan dunia. Namun, bukti-bukti samar dalam bentuk catatan kuno, lukisan yang menyiratkan simbol-simbol aneh, dan testimoni yang dilupakan waktu tetap muncul ke permukaan. Apakah mungkin cahaya keemasan Renaissance diciptakan dengan bantuan dari dunia yang tak terlihat? Apakah kebangkitan ini adalah hasil dari kerja keras manusia semata, atau ada kekuatan misterius yang turut berperan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggema hingga kini, seperti gema langkah di lorong-lorong kastil tua. Ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah undangan untuk menggali lebih dalam, melampaui permukaan yang memukau, dan menemukan rahasia di balik salah satu era paling monumental dalam peradaban manusia. Siapkah Anda untuk membuka tabir gelap ini? Seorang pria dengan janggut panjang yang mengilap, mengenakan jubah hitam panjang dengan bordir emas. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu, dan tangannya selalu memegang buku tebal yang penuh dengan simbol-simbol misterius. Ia adalah John Dee, sosok yang berdiri di persimpangan antara ilmu pengetahuan dan dunia gaib, dihormati sekaligus dicurigai. John Dee bukanlah tokoh biasa.
ia adalah penasihat spiritual Ratu Elizabeth I, seorang matematikawan, astronom, alkemis, dan yang paling kontroversial, seorang okultis. Dalam catatan sejarah, ia sering digambarkan sebagai seorang jenius dengan pengetahuan yang melampaui zamannya. Namun, apakah semua yang ia lakukan semata-mata demi sains dan agama? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik reputasinya? Fakta menarik tentang John Dee adalah klaimnya tentang bahasa malaikat, yang dikenal sebagai Enochian. Ia percaya bahwa bahasa ini adalah kunci untuk berkomunikasi dengan makhluk surgawi dan mendapatkan pengetahuan ilahi. Bersama rekannya, Edward Kelly, ia melakukan ritual-ritual pemanggilan yang seringkali berlangsung di malam hari, di mana mereka mengaku berbicara dengan entitas-entitas yang memberi mereka visi tentang masa depan dan rahasia alam semesta. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti kejeniusannya. Namun, bagi yang lain, ini adalah tanda bahwa Dee telah menyentuh sesuatu yang tidak semestinya disentuh. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa John Dee sebenarnya adalah seorang agen rahasia yang bekerja untuk Ratu Elizabeth Mapertman. Dengan nomor sandi 007, ya, Anda tidak salah dengar. Banyak yang percaya bahwa Ian Fleming, pencipta karakter James Bond, terinspirasi dari tokoh ini. Dalam teori ini, ritual dan okultisme Dee hanyalah kedok untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia kepada kerajaan menggunakan simbol dan kode yang hanya bisa dipahami oleh segelintir orang. Sejarah mencatat John Dee sebagai seorang visioner, seorang penjelajah pikiran manusia dan alam semesta. Tetapi bayang-bayang yang mengikuti setiap langkahnya membuat kita bertanya-tanya, apakah ia seorang ilmuwan brilian ataukah penyihir istana yang bermain-main dengan kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya? Misteri ini tetap hidup, mengundang kita untuk menggali lebih dalam ke dalam kehidupan pria yang mengaburkan batas antara sains dan mistisisme. Alkimia, sains atau jalan menuju kutukan. Alkimia adalah cikal bakal kimia modern, tapi di zaman Renaissance, banyak yang menganggapnya sebagai jalan menuju keabadian atau kehancuran. Alkimia. Kata yang satu ini memunculkan gambaran botol-botol kaca berisi cairan berwarna-warni, percikan api di atas meja kerja, dan asap yang mengepul dari kuali besar. Tetapi di masa Renaissance, alkimia bukan sekadar eksperimen kimia. Itu adalah pencarian akan rahasia kehidupan, kekayaan, dan keabadian. Tujuan utama para alkemis seringkali terdengar seperti dongeng. Mengubah logam biasa menjadi emas menggunakan Philosopher's Stone dan menciptakan ramuan yang memberikan kehidupan abadi. Namun, apakah ini benar-benar sekadar ambisi manusia untuk menguasai alam, atau ada daya tarik yang lebih dalam, bahkan lebih gelap? Fakta menarik tentang alkimia adalah perannya sebagai cikal bakal kimia modern. Banyak teknik dan prinsip ilmiah yang kita kenal saat ini berakar dari eksperimen para alkemis. Tetapi ada sisi gelap dari praktik ini yang jarang dibahas. Catatan sejarah mencatat bahwa banyak alkemis menghilang secara misterius. Apakah mereka menjadi korban dari eksperimen mereka sendiri yang terlalu berbahaya? Ataukah mereka diburu oleh kekuatan besar yang tidak ingin rahasia alkimia jatuh ke tangan yang salah? Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa organisasi seperti Freemasonry atau Illuminati mungkin memanfaatkan alkimia untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Dalam teori ini, alkimia bukan hanya sains, tetapi sebuah alat untuk mengendalikan dunia dari balik layar. Ritual dan simbol-simbol alkimia dianggap sebagai bagian dari kode rahasia yang hanya dipahami oleh anggota kelompok tertentu. Namun, seperti halnya dengan John Dee, pertanyaan besar tetap ada. Apakah pencarian akan Philosopher's Stone dan kehidupan abadi ini
hanya sekadar obsesi manusia? Ataukah ada kekuatan yang lebih gelap yang menarik para alkemis ke dalam jalur ini? Apakah mereka benar-benar mengejar pengetahuan, ataukah mereka berjalan menuju kutukan? Alkimia, dengan segala misterinya, tetap menjadi simbol dari batas tipis antara sains dan magis. Seperti api di bawah kuali, itu adalah sesuatu yang bisa menciptakan atau menghancurkan. Dan di balik asap dan percikan itu, kebenaran mungkin tetap tersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk mencarinya. Selama masa Renaissance, gereja dianggap sebagai penguasa moral yang menentukan batasan antara kebaikan dan kejahatan. Penyihir, para praktisi okultisme, dan semua yang dianggap bersekutu dengan kekuatan gelap menjadi target utama pengadilan gereja. Namun, sebuah paradoks mencengangkan muncul dari catatan sejarah. Di balik perburuan brutal terhadap para penyihir, terdapat bukti bahwa ritual okultisme juga dilakukan di dalam tembok gereja. Fakta yang mengejutkan adalah keberadaan manuskrip-manuskrip seperti Picatrix dan Key of Solomon yang ditemukan dalam arsip-arsip Vatikan. Teks-teks ini yang berisi panduan tentang pemanggilan makhluk gaib dan penggunaan simbol-simbol magis menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa gereja menyimpan dokumen semacam ini? Apakah ini bentuk pengetahuan yang ingin mereka lindungi atau bukti keterlibatan gereja dalam praktik yang selama ini mereka kecam? Bagi banyak orang, jawabannya ada pada kekuatan dan pengaruh. Gereja mungkin memburu para penyihir bukan semata untuk melindungi umat, tetapi untuk mengeliminasi saingan yang memiliki pengetahuan serupa. Ritual-ritual okultisme yang dilakukan secara rahasia mungkin bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan gereja, menggunakan kekuatan gaib sebagai senjata spiritual melawan ancaman yang tidak terlihat. Konspirasi semakin dalam dengan adanya klaim bahwa tokoh-tokoh penting gereja memiliki akses ke rahasia gaib yang terkandung dalam teks-teks kuno tersebut. Bahkan, beberapa paus dan uskup disebut-sebut terlibat dalam eksperimen alkimia dan ritual pemanggilan. Ketika gereja mengangkat dirinya sebagai benteng moralitas di era Renaissance, perburuan penyihir menjadi senjata ampuh untuk menegaskan dominasi spiritual mereka. Ribuan orang, mayoritas wanita, dituduh mempraktikkan ilmu hitam dan dihukum mati dengan cara yang mengerikan. Namun, sejarah mencatat bahwa tuduhan ini seringkali didasarkan pada bukti yang tipis. Bahkan tidak ada sama sekali. Perburuan penyihir menjadi bagian gelap dari sejarah manusia. Tetapi di balik aksi brutal itu, muncul pertanyaan provokatif. Apakah ini benar-benar tentang melindungi masyarakat atau hanya alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan tertentu? Beberapa sejarawan percaya bahwa tuduhan ilmu hitam adalah senjata paling efektif untuk membungkam individu yang berani menentang otoritas. Siapapun yang dianggap sebagai ancaman, baik karena pandangan politik, kekayaan, atau status sosial, bisa dengan mudah dijadikan target. Sebuah tuduhan ilmu hitam cukup untuk menghancurkan reputasi seseorang dan seringkali diikuti oleh eksekusi yang mengerikan. Dalam masyarakat yang sangat religius pada masa itu, dituduh sebagai penyihir berarti dituduh sebagai musuh Tuhan, dan tak seorang pun ingin berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran spiritual ini. Namun, konspirasi lebih dalam muncul dari fakta bahwa banyak dari mereka yang dituduh sebagai penyihir sebenarnya adalah penyembuh tradisional, bidan, atau individu dengan pengetahuan herbal yang mendalam. Mereka yang dianggap membawa ancaman karena ilmu mereka seringkali menjadi target gereja atau kekuasaan lokal yang merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Apakah ini adalah upaya untuk memonopoli pengetahuan dan pengaruh? Fakta lain yang menambah ketegangan adalah bahwa pengadilan penyihir seringkali diatur oleh gereja atau pihak berwenang
yang memiliki kepentingan politik. Di beberapa kasus, orang yang menuduh mendapatkan keuntungan langsung, seperti tanah, properti, atau jabatan dari hilangnya orang yang mereka tuduh. Hal ini membuat banyak pihak menduga bahwa perburuan penyihir lebih merupakan alat kekuasaan dibandingkan murni upaya perlindungan moral atau spiritual. Kisah tentang perjanjian dengan iblis menjadi salah satu legenda paling menyeramkan dari masa Renaissance. Dalam periode ini, di mana batas antara kepercayaan religius dan ilmu pengetahuan sering kabur, cerita tentang tokoh-tokoh yang menjual jiwa mereka demi kekuasaan atau pengetahuan mencuat menjadi tema yang terus diperbincangkan. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Faust, seorang alkemis Jerman yang diyakini telah membuat kontrak dengan Mephistopheles, seorang utusan iblis. Faust, seperti yang diceritakan dalam berbagai literatur, meminta pengetahuan tanpa batas, kekuatan, dan kenikmatan duniawi. Sebagai gantinya, ia menyerahkan jiwanya. Kisah Faust menjadi simbol dari ambisi manusia yang tidak terkendali dan konsekuensi mengerikan dari mengejar keinginan tanpa batas. Namun, Faust bukan satu-satunya. Banyak catatan dari masa itu mengisyaratkan bahwa ritual perjanjian semacam ini bukan hanya fiksi. Simbol-simbol yang diduga berkaitan dengan kontrak gaib sering ditemukan di manuskrip kuno. Beberapa dokumen bahkan ditemukan di Vatikan, tempat di mana rahasia terbesar gereja disimpan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan yang meresahkan. Apakah ada individu berpengaruh lainnya yang melakukan perjanjian serupa untuk mempertahankan kekuasaan mereka? Dalam konteks ini, perburuan penyihir bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah mereka yang diburu sebagai penyihir adalah pihak yang mencoba mengungkap kebenaran tentang praktik ini? Ataukah gereja berusaha melindungi rahasia gelap mereka sendiri dengan menghilangkan bukti keberadaan perjanjian ini? Simbolisme dari kontrak dengan iblis juga terjalin erat dengan dunia alkimia dan okultisme. Filosofi filosofer Stone yang menawarkan kekayaan dan keabadian seringkali dihubungkan dengan kekuatan supranatural yang melibatkan entitas yang tidak dikenal. Apakah para alkemis sebenarnya menemukan cara untuk menguasai alam, ataukah mereka hanya menjadi pion dalam permainan kekuatan yang jauh lebih besar? Misteri yang tak terpecahkan. Cerita tentang perjanjian dengan iblis dan hubungan dengan kekuasaan tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dari masa Renaissance. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai metafora tentang ambisi manusia yang tanpa batas. Namun, di sisi lain, ada jejak-jejak sejarah yang sulit diabaikan. Jika dokumen-dokumen yang ditemukan benar adanya, maka mungkin dunia Renaissance jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Sebuah dunia di mana doa dan kutukan, cahaya dan bayangan bercampur dalam sebuah permainan kekuasaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Di zaman modern ini, ketika sains mendominasi kehidupan kita, apakah ilmu hitam yang berasal dari masa Renaissance benar-benar telah lenyap? Ataukah ia hanya bersembunyi, beradaptasi dalam bentuk yang lebih halus dan terselubung? Selama Renaissance, ilmu hitam menjadi kontroversi besar. Ritual gaib, ramalan astrologi, hingga pencarian batu filsuf bukan hanya menjadi mitos, tetapi bagian dari kehidupan nyata yang melibatkan para ilmuwan, bangsawan, dan tokoh agama. Banyak yang percaya bahwa praktik-praktik ini tidak benar-benar menghilang, melainkan berevolusi. Organisasi modern seperti Freemasonry dan Illuminati seringkali menjadi pusat teori konspirasi. Mereka dikaitkan dengan upaya melanjutkan tradisi okultisme kuno, menjaga rahasia yang mungkin diturunkan dari manuskrip-manuskrip terlarang di masa Renaissance. Lalu, bagaimana dengan simbol-simbol kuno yang terus muncul di berbagai tempat? Dari arsitektur gereja hingga logo perusahaan, ada yang berpendapat bahwa semua ini
adalah tanda keberadaan ilmu hitam yang masih hidup. Mungkinkah ilmu hitam kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih canggih, disebut spiritualitas baru, atau bahkan bagian dari teknologi canggih yang kita anggap biasa? Ataukah ia hanya mitos yang terus berkembang karena keinginan manusia untuk memahami apa yang tak terlihat? Peneroka, apakah ilmu hitam ini hanya warisan masa lalu, ataukah ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang masih berjalan di balik layar dunia kita saat ini? Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.